Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqaha fi dinihi man istafahu minal ulama'il a'lam wa ja'alahum kawakiba yahtadi bihim kullu dhalin fiha lakidh dhalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu rahmatan lil anam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sadatil kiram, amma ba'd. Saudaraku, mitra dengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang dimuliakan Allah, semoga di sore hari ini kita dapat menikmati yaitu suasana kebahagiaan menjelang berbuka puasa dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat iman maupun nikmat Islam dan nikmat-nikmat yang berupa yaitu jasmaniyah dan rohaniyah. Dan semoga pula apa yang telah dikaruniakannya kepada kita, kita curahkan, kita laksanakan untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapat ridhonya. Saudaraku, di bulan yang berkah ini kita juga dianjurkan untuk banyak bersedekah, sebab sedekah adalah penyubur berkah dan pahala. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan rizki. Sebutir benih bisa menumbuhkan 7 butir, yang pada tiap butir itu akan terurai 100 biji. Allah adalah Zat yang maha pengasih dan yang maha penyayang kepada semua hambanya, bahkan kepada kita yang hampir setiap desah nafas selalu kita membangkang perintahnya. Tetapi Allah tetap mengucurkan rahmatnya yang tiada terkira. Segala amalan yang kita perbuat, amal baik ataupun amal buruk, pasti akan kembali kepada kita. Demikian pula dengan harta yang ada di genggam kita, semuanya datang dari Allah yang maha pengasih dan maha kaya. Dititipkannya pada kita untuk dimanfaatkan sebaik mungkin, kita akan mendapatkan balasan pahala darinya, sebahagiaan di dunia dan juga sebagian lagi saat menghadapnya kelak hari pembalasan. Saudaraku, mitra dengar kaum muslimin dan muslimat, as-shaimin was-shaimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah teladan utama dalam bersedekah. Ibnu Abbas pernah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Kedermawannya lebih besar di bulan Ramadan ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan daripada angin yang bertiup, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Bukti konkret kedermawannya para sahabat terlihat juga nyata ketika Rasulullah SAW menyeru mereka untuk yaitu membiayai perang Tabuk. Saat itu Utsman bin Affan tengah menyiapkan kafilah dagangan ke negeri Syam berupa 200 unta lengkap dengan yaitu tali-talinya dan alat-alatnya dan barang dagangannya. Begitu mendengar seruan Rasulullah SAW, ia segera meninfakkan seluruh hartanya seraya menambahnya dengan 100 unta berikut perlengkapannya. Kemudian Utsman datang membawa 1000 dinar dan meletakkannya di pangkuan Rasulullah SAW. Beliau memperhatikan pemberian Utsman seraya berkata, "Apa
yang diperbuat Utsman setelah ini tidak akan membahagiakannya. Utsman terus bersedekah hingga 900 unta dan 100 kuda. Jumlah itu belum termasuk uang tunai yang diberikan langsung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat kita bayangkan jumlah sedekah Utsman. Kalau saja 1 ekor unta seharga 10 juta rupiah umpamanya, berarti Utsman telah berinfak lebih dari 9 miliar rupiah. Jumlah ini belum termasuk harga-harga kudanya dan uang tunainya yang diberikan Utsman tadi. Saudaraku mitra dengar kaum muslimin yang budiman, para sahabat lain seperti tak mau ketinggalan. Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Dia tidak meninggalkan sesuatu pun untuk keluarganya kecuali Allah dan Rasulnya. Kemudian Umar bin Khattab menyerahkan separuh daripada hartanya. Para sahabat-sahabat lainnya pun juga tak mau kalah dan ketinggalan. Bahkan kaum wanita pun menyerahkan berbagai perhiasan yang mereka miliki, seperti gelang, anting-anting, cincin, kalung, tak ada yang ketinggalan. Dan tidak ditahan hartanya kecuali orang-orang yang menahan harta, yaitu orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah ayat surat At-Taubah ayat 79 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina as-shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum azabun alim. Yang artinya orang-orang munafik itu yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang sangat pedih. Begitu besar keinginan para sahabat untuk menyedekahkan hartanya bisa difahami. Mereka tahu bahwa harta hanyalah titipan Allah. Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah, sebagaimana firman-Nya, Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan atau ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Saudaraku kaum muslimin yang budiman, pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk yaitu kepentingan jihad, kepentingan perjuangan di jalan Allah, pembangunan perguruan, kelembagaan, pendidikan Islam umpamanya, masjid, musola, rumah sakit, atau usaha yang lainnya, yang termasuk juga membantu fakir miskin dan anak yatim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bumi, maka bumi pun bergetar. Lalu Allah pun menciptakan gunung,
gunung dengan kekuatan yang telah diberikan kepadanya. Ternyata bumi pun terdiam, tenang, tidak bergetar lagi dan tidak goncang lagi. Kemudian para malaikat terheran-heran akan penciptaan gunung-gunung tersebut. Kemudian mereka bertanya, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu itu yang lebih kuat daripada gunung?" Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Ada, yaitu besi." Para malaikat pun kembali bertanya, "Ya Rob, apakah ada sesuatu yang lebih kuat daripada besi?" Allah menjawab, "Ada, yaitu api." Para malaikat kembali bertanya, "Ya Rob, hal min khalqika asyaddu syai'un minan nar?" "Ya Rob, hal min khalqika syai'un asyaddu minan nar?" Qala na'am, al-ma'u. Apakah, wahai Tuhan, ada makhluk, sesuatu makhluk yang lebih kuat daripada api? Dijawab oleh Allah, "Na'am, ada, yaitu air." Faqalu, kemudian, "Ya Rob, hal min khalqika syai'un asyaddu minal ma?" Apakah ada sesuatu makhluk sampean yang lebih kuat lagi daripada banyu? Qala na'am, ar-rih, yaitu angin. "Ya Rob, hal min khalqika syai'un asyaddu minar rih?" Apakah ada sesuatu makhluk yang lebih kuat daripada angin? Qala na'am, ada, yaitu ibnu Adam yatasaddaqo shadaqatan biyaminihi yukhfiha an shimalih bahwa asyaddu minhu, yaitu amal anak Adam yang mengeluarkan sedekah atau infak dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya tidak tahu atau tidak mengetahuinya. Saudaraku mitra dengar kaum muslimin, dari cerita ini, sedekah adalah pemberian dari seorang muslim secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi waktu dan jumlah atau haul dan nisab, sebagai kebaikan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari segi bentuknya sedekah sesungguhnya tidak ada dibatasi, yaitu pemberian dalam bentuk uang, tetapi sejumlah amal kebaikan yang dilakukan seorang muslim. Sabda Nabi di dalam sebuah hadis, "In kana malun falyatasaddaq bimalih, wa in kana ilmun falyatasaddaq biilmihi, wa in kana quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi." Jikalau kebetulan ada harta, kita sedekahkan dengan harta kita. Kebetulan harta tidak ada tapi ilmu ada, maka sedekahlah dengan ilmu. Dan kebetulan ilmu tidak ada tetapi ada tenaga, ada kekuatan, ada power, maka dengan powerlah, dengan kekuatanlah, dengan kekuasaanlah kita bersedekah. Abu Musa al-Asy'ari berkata bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya tiap muslim wajib bersedekah. Sahabat bertanya, "Jika tidak dapat bersedekah?" Kemudian dijawab oleh Rasulullah, "Bekerjalah dengan tangannya yang berguna bagi dirinya, dan ia dapat bersedekah di kemudian hari dengan pekerjaannya dan usahanya tadi." Sahabat bertanya lagi, "Jika tidak dapat bekerja, tidak bisa usaha?" Jawab Nabi SAW, "Membantu orang yang sangat memerlukannya atau membutuhkannya." Sahabat bertanya lagi, "Jika tidak dapat, tidak mampu untuk membantu orang lain?" Yaitu cukup, kata Nabi, dengan menganjurkan kebaikan. Jawab Nabi, sahabat bertanya lagi, "Jika tidak dapat?" Udah, kalau tidak dapat, yaitu menganjurkan kepada kebaikan kepada orang lain, cukup dengan menahan diri daripada kejahatan, maka itu sedekah untuk dirinya sendiri. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hadis yang diriwayatkan tadi adalah menggambarkan
4 tingkatan dalam bersedekah. Yang pertama adalah kita bekerja dan berusaha dengan kemampuan sehingga mendapatkan keuntungan. Dari keuntungan itu ia dapat bersedekah dan seterusnya. Demikian siraman kalbu pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.